Hai, jumpa lagi dengan saya Tarolai. Kali ini saya akan bicara mengenai USB cable. Bagaimana kita memilih USB cable, bagaimana kita tahu USB cable mana yang cocok, dan juga kekurangan dan kelebihan dari masing-masing kabel USB. Nah, ada hal tertentu yang perlu kita perhatikan. Pertama-tama kita akan mempelajari bagaimana sejarah dari perkembangan USB itu sendiri. Jadi dimulai dengan USB 1 dengan kecepatan maksimal transfer rate-nya itu adalah 12 megabyte per second. Lalu berkembang menjadi USB 2 di mana transfer rate-nya itu maksimum 480 megabyte per second. Kemudian muncul generasi USB 3.1 generasi 1 di mana speed transfernya adalah maksimum 5 GB per second. Dan yang terakhir adalah generasi 2-nya, yaitu 10 GB per second. Ini adalah teknologi dari USB sendiri. Banyak sekali orang yang rancu antara teknologi USB dengan interface USB. Saya akan tunjukkan apa yang dimaksud dengan interface USB itu sendiri akan saya tunjukkan di kemudian. Nah, sebelumnya saya akan membicarakan dulu bahwa perkembangan USB meningkat sangat drastis mulai dari USB 2 ke USB 3. Jadi yang sedang hot sekarang itu adalah Thunderbolt 3 yang mana speed rate-nya itu bisa sampai 40 GB per second. Oke, saya akan bicarakan dulu nanti mengenai speed-nya ini di kemudian. Nah, seperti saya singgung tadi itu, USB interface. Jadi bukan teknologinya, tetapi tipe interface-nya. Jadi dalam bahasa simpelnya itu adalah tipe colokannya. Itu adalah bermacam-macam. Jadi ada tipe A seperti ini yang ditunjukkan ini. Ini adalah interface tipe A. Sedangkan yang ini adalah tipe B. Lalu ada yang ini adalah tipe USB mini. Jadi ini yang disebut dengan mini USB. Yang ini kebetulan di ujung satunya itu adalah tipe A. Jadi ini adalah yang kecil ini adalah tipe mini USB. Kemudian kita tahu ini yang paling banyak sekarang itu adalah tipe micro USB. Jadi ini tipe yang kecilnya itu adalah micro USB. Lalu mulai banyak sekarang itu adalah yang disebut dengan Type C seperti ini. Jadi berbeda dengan mini USB ataupun micro USB yang colokannya tidak bisa terbalik. Sedangkan tipe Type C ini bisa bolak-balik, jadi tidak ada muka depan atau muka belakangnya. Jadi tidak ada masalah dengan dicolok terbalik-balik. Apple seperti biasa mau interface yang beda sendiri. Jadi ini dia bikin USB tipe dari sisi yang disebut dengan Lightning. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai tipe interface-nya. Nah, sedangkan teknologinya, jadi terlepas dari tipe interface-nya, kenapa saya menyinggung dari sisi membedakan antara tipe interface dan teknologinya? Banyak orang yang berpikir bahwa interface itu sudah menunjukkan teknologinya. Jadi orang banyak berpikir bahwa kalau saya sudah menggunakan USB Type C, itu sudah pasti USB 3.
yang mana sebetulnya itu adalah pendapat yang keliru. Nah, sebelum kita sampai kepada bagaimana membedakan mengapa saya mengatakan itu keliru, kita lihat dulu dari sisi teknisnya. USB kabel USB 2 dan USB 3 itu sendiri sudah berbeda. USB 2 itu menggunakan teknologi dia tidak bolak-balik. Jadi kabel datanya itu menggunakan twisted pair yang satu saja. Jadi dia bicaranya itu, komunikasinya itu bergantian. Makanya speed maksimumnya tidak bisa tinggi. Sedangkan USB 3 itu ada 3 pair. Jadi seperti biasa kalau seperti kita perhatikan di sini bahwa kabel USB 3 itu adalah kabel USB 2 plus ada 2 pair ekstranya. Jadi di dalam USB 2 itu ada kabel untuk powernya, jadi ada plus minusnya untuk power, dan ada sepasang lagi untuk data yang kondisinya adalah twisted. Kalau kita perhatikan di kabel USB 3 juga masih persis sama, ada isinya yang di kabel USB 2. Hal ini dikarenakan untuk menjaga kompatibilitas. Jadi kabel USB 3 itu masih bisa digunakan untuk transfer data yang interface-nya menggunakan USB 2. Jadi tetap kabel USB 3 bisa digunakan untuk interface USB 2. Sedangkan konektivitas yang menggunakan USB 3 tidak bisa menggunakan kabel USB 2. Jadi ini jelas sekali di sini kita kalau diperhatikan bahwa USB 2 maupun USB 3 itu dari sisi teknis kabelnya aja sudah berbeda. Nah, USB kabel, bagaimana kita sekarang membedakan antara suatu USB kabel apakah mendukung kabel USB itu mendukung USB yang mana? USB 2 atau USB 3? Paling gampang itu adalah kita melihat dari sisi interface-nya. Dari yang paling mudah itu adalah melihat dari sisi USB interface tipe A. Kalau USB sebentar ya. USB tipe A yang interface-nya tipe A yang menggunakan teknologi USB 2, kita akan melihat di sini bahwa hanya ada 4 pin di sini, yang mana kiri kanan ini adalah untuk power, sedangkan yang tengah itu adalah untuk data. That's it. Dia cuma hanya ada 4 kabel. Sedangkan USB tipe 3, jadi USB 3 itu biasanya pertama itu adalah ininya biru. Jadi umumnya USB 3 ininya biru. Jadi kalau kalian menggunakan kabel USB yang ngakunya USB 3 tetapi ininya tidak biru, kemungkinan besar itu bukan USB 2. Bukan USB 3, tetapi itu adalah USB 3. Nah, USB 3 selain saya sampaikan tadi itu, dia masih mendukung 4 pin untuk kompatibilitas dengan USB 2. Tetapi dia juga punya ekstra pin, 5 pin di belakangnya itu. Jadi ada 5 pin lagi yang ini adalah konektivitas untuk USB 3-nya. Jadi kalau kalian menggunakan kabel USB yang ngakunya menggunakan teknologi USB 3, tetapi tidak ada pin, 5 pin di belakang ini, itu artinya kabel bodong. Jadi kabel USB 3 yang bodong, itu adalah bukan kabel USB 3. Itulah sebabnya mungkin bisa menjelaskan kenapa menggunakan kabel yang udah mengaku USB 3, tetapi transfer rate-nya masih lambat.
kemungkinan besar itu adalah sebetulnya adalah kabel menggunakan teknologi USB 2, bukan kabel USB 3. Jadi lebih dalamnya lagi kalau kita lihat di dalamnya itu adalah yang bagian depan ini adalah untuk menjaga kompatibilitas terhadap teknologi USB 1 maupun USB 2. Sedangkan yang di belakang ini adalah untuk betul-betul yang untuk teknologi USB 3. Jadi paling gampang kalau kalian menggunakan kabel, mau tahu itu kabel USB 3 atau bukan, pertama-tama lihat dari sisi warna. Kalau ininya biru, kemungkinan besar itu adalah USB 3. Karena memang standar dari USB 3 itu adalah menyatakan ininya harus biru untuk distinguish. Tetapi ada beberapa produk, terutama kayak produk dari Cina, ininya juga biru, tetapi dia tidak punya pin ini. Jadi itu juga USB 3 palsu. Jadi itu adalah USB 2 yang diakuin sebagai USB 3. Nah, yang susah itu adalah USB Type-C. Banyak sekali orang yang merasa bahwa USB Type-C itu adalah USB 3. Oke, sebelum saya menyinggung ke USB Type-C, selain kabel USB itu digunakan untuk transfer data, kabel USB itu juga digunakan untuk transfer untuk charging. Untuk charging. Nah, khusus untuk Type-C itu kalau standarnya benar, kalau betul-betul kabel Type-C itu support untuk charging maksimum sampai 5 ampere. Jadi koneksi tipe, kalau kalian menggunakan koneksi tipenya itu adalah mini ataupun mikro, itu biasanya hanya sampai 2 ampere. Jadi hanya kabel yang Type-C yang bisa support untuk sampai charging 5 ampere. Nah, lalu ada juga standar tertentu yang disebut dengan fast charging. Nah, fast charging itu artinya di interface-nya itu ada satu sirkuit tambahan yang untuk mendukung fast charging. Jadi biasanya fast charging itu harus mendukung pertama itu harus ada bisa sampai 5 ampere dan kedua itu adalah ada chip tambahan di interface-nya. Jadi bukan dari sisi tipe kabelnya. Tipe kabelnya pasti menggunakan USB 3, tetapi menggunakan juga ada chip tambahan dari sisi untuk fast charging-nya. Jadi pertama-tama ground rule-nya itu adalah kalau kalian mau menggunakan kabel USB, pertama-tama adalah digunakan untuk apa dulu? Untuk transfer data atau untuk charging. Kalau untuk transfer data, untuk mengoptimalkan USB 3 itu adalah carilah kabel yang ground-nya itu adalah biru. Dan pin-nya itu ada pin tambahan, 5 pin tambahan dibanding dengan 4 pin normal yang ada di USB 2. Selanjutnya, jangan berasumsi bahwa USB tipe C itu pasti menggunakan standar USB 3. Banyak sekali interface Type-C itu hanya digunakan untuk fast charging. Jadi kabel itu memang didesain hanya untuk kebutuhan charging, bukan untuk kebutuhan transfer data. Jadi
harus benar-benar diperhatikan. Kalau untuk charging, kita akan bicara apakah itu support fast charging atau tidak. Karena kita akan melihat berapa ampere yang bisa ditanganin oleh kabel itu untuk melakukan charging. Karena kalau bukan menggunakan fast charging, sedangkan device-nya itu menggunakan teknologi fast charging, pada saat kalian menggunakan kabel itu, meskipun dia Type C, pada saat kalian charge, itu dia akan charge-nya bukan yang fast charging, makanya charging-nya akan jauh lebih lama. Tetapi kalau menggunakan kabel yang memang mendukung fast charging, maka charging-nya akan jauh lebih cepat. Jadi ada beberapa gadget yang akan memberikan warning kalau menggunakan kabel yang tidak menggunakan fast charging. Dia akan memberikan warning seperti bahwa low charging itu. Dan beberapa gadget memang membutuhkan catu daya yang 5 volt. Kalau kalian menggunakan kabel yang tidak sesuai dengan spesifikasi fast charging itu, bisa jadi dia menggunakan kabelnya itu chargingnya menggunakan yang tipe 2 volt, maka gadget kalian akan menerima hanya 2 volt, dan itu tidak baik, akan merusak baterai dari gadget kalian. Jadi perlu itu menjadi perhatiannya. Demikian yang saya sampaikan. Jadi perlu diperhatikan ada dua hal dari kabel USB itu, mau digunakan sebagai transfer data atau digunakan untuk charging. Nah, pilihlah kabel USB itu sesuai dengan kebutuhan speknya itu. Jangan lupa untuk selalu subscribe YouTube channel saya untuk informasi lainnya.